Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nadifa Sarsabila dengan NIM 1051111048822 dari kelas 1B Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama ada struktur kulit, yang kedua ada fungsi jaringan kulit, yang ketiga ada fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan, dan yang terakhir ada fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan temperatur. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada kulit ari atau epidermis sebagai lapisan yang paling luar. Yang kedua ada kulit jangat atau dermis corium atau cotus, dan yang ketiga ada jaringan penyambung di bawah kulit atau biasa disebut dengan subkutanea, hipodermis atau subkutis. Nah, di bagian struktur kulit paling pertama ada epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar, paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit. Karena kosmetik dipakai pada bagian epidermis, ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Nah, paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis dibedakan menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada lapisan tanduk atau stratum corneum, merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epiderma lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapisan sel kulit. Pipih tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Yang kedua ada lapisan bening atau stratum lucidum. Lapisan bening disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel kulit, sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Yang ketiga ada lapisan berbutir atau stratum granulosum. Lapisan berbutir tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentukan kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya. Berbutir kasa dan berinti mengkerut. Kulit lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat ada lapisan bertaju atau stratum spinosum. Lapisan bertaju disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang salingan berhubungan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Kulit setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Dan yang kelima ada lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basale. Lapisan benih yang merupakan lapisan terbawah epidermis dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Kulit sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina. Struktur kulit yang kedua ada dermis. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandungan rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Sel-sel umbi rambut yang berada di dasar kandungan rambut terus-menerus membelah dalam membentuk batang rambut. Kelenjar palit yang menempel di saluran kandung rambut menghasilkan minyak yang mencapai permukaan kulit melalui muara kandungan rambut. Kulit jangat sering disebut kulit sebenarnya, dan 95% kulit jangat membentuk ketebalan kulit. Nah, lapisan kulit jangat ini terdapat 2 macam kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar keringat. Kelenjar kulit keringat terdiri dari fundus jangat atau bagian yang melingkar, dan terdapat duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada kelenjar. Permukaan kulit membentuk pori-pori keringat.
Kemudian kelenjar keringat di sini terdiri atas dua macam kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kemudian yang kedua ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini adalah kelenjar keringat yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital, menghasilkan cairan yang agak kental berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang. Selanjutnya di lapisan jangat yang kedua ada kelenjar palit. Kelenjar palit ini terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut yang terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Kelenjar palit membentuk sebum atau urap kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka. Di struktur kulit yang ketiga ada hipodermis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Dan ketebalan, kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh. Paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga akan turun. Selanjutnya ada fungsi jaringan kulit. Fungsi jaringan kulit di sini terdapat 7 poin. Yang pertama ada sebagai pelindung untuk proteksi, yang kedua sebagai penerima rangsangan, yang ketiga sebagai pengaturan panas atau termoregulasi, yang keempat pengeluaran atau ekskresi, yang kelima sebagai penyimpanan, yang keenam sebagai penyerapan terbatas, dan yang ketujuh ada sebagai penunjang penampilan. Selanjutnya, fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan. Nah, ciri kulit sehat yaitu kulit yang berwarna cerah, lembab, halus, dan kenyal. Adapun fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan itu sendiri ada dua. Yang pertama, fungsi absorpsi. Kulit permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 dalam uap air memungkinkan kulit ikut pengat mengambil fungsi respirasi. Kemampuan absorpsinya tergantung pada ketebalan kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat melalui celah antar sel menembus sel epidermis melalui muara saluran kelenjar. Dan fungsi yang kedua ada fungsi ekskresi, mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti NaCl, urea, asam pengaturat, dan amonia pada fetus kelenjar lemak dengan bantuan hormon androgen dari ibunya memproduksi sebum untuk melindungi kulitnya dari cairan amnion, di mana pada waktu lahir ditemui sebagai vernik caseosa. Dan di poin yang terakhir ada fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan temperatur. Kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh di permukaan kulit yang terdapat rambut yang menjaga suhu, dan dalam lapisan dermis kulit mengandung sel yang dapat mengkondisikan suhu tubuh manusia. Fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau otot berkontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya pembuluh darah sehingga mendapat nutrisi yang baik. Sekian video penjelasan saya mengenai sistem integumen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.